Selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa hari ini. Walaupun tidak tatap muka, tapi secara online. Tetap kita bersyukur. Mari kita mempersiapkan hati dengan mengambil saat teduh. Bapa, firman-Mu lebih manis daripada madu, lebih indah daripada emas tua. Itulah sebabnya kami rindu hari ini mendengar suara-Mu. Apalagi Engkau adalah kekasih hati kami. Suara-Mu begitu kami rindukan ya Tuhan. Namun sebelumnya layakkan kami, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu, firman-Mu, dan layak kami memuji Engkau yang suci itu. Bukakan hati dan pikiran kami, agar boleh dipenuhi firman-Mu itu. Dari awal sampai akhir ibadah doa ini, kami titip ke dalam pimpinan Tuhan saja. Amin. Kita nyanyikan satu pujian PPK 220. Nyatakanlah segala perbuatan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita Bapak Ibu sekalian. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, dengan kuasa-Mu perintahkan kelakuan anak-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, selagi kami berlutut nyatakan kuasa-Mu. Baik kedua, hidupkanlah Tuhan semua gereja-Mu. Roh Kudus gerakan sidang, biar nyata kuasa-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, selagi kami berlutut nyatakan kuasa-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, serta kuasa-Mu ya rahmat kepada anak-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, selagi kami berlutut nyatakan kuasa-Mu. Bapak Ibu, pujian ini merupakan kerinduan kita. Kalau boleh Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Nya, kehendak-Nya, dan rancangan-Nya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita merenungkan satu tema di dalam rangka rencana retreat hamba Tuhan majelis dalam menggumulkan program tahun depan, yaitu dengan tema gereja dan agendanya. Gereja dan agenda Tuhan. Kita membaca satu bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9
sampai 20. Lumayan banyak. Saya bacakan buat kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 20. Demikian. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan al-halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa Kornelius, seorang yang bukan Yahudi, mengutus utusan untuk memanggil Petrus memberitakan Injil di rumahnya, di daerahnya. Bapak Ibu, tidak gampang bagi Petrus untuk melihat dan mengenal agenda Allah, khususnya di dalam memberitakan firman. Menarik sekali, ayat 9 yang kita baca tadi berakhir dengan satu kata kerja, berdoa. Berdoa. Ini kunci Bapak Ibu, bagaimana kita boleh mendengar, mengenal, dan bisa melakukan apa kehendak Tuhan. Kalau boleh dikatakan dengan lain, agenda Tuhan. Berdoa. Keesokan harinya ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sesudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Sehingga nanti kita tahu Petrus mengenal apa yang Tuhan agendakan dia kerjakan dalam hidupnya, dalam misinya. Bapak Ibu, berdoa. Berdoa kalau diartikan sebenarnya secara lebih tepat, bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Kalau boleh saya katakan yang utama dalam bercakap-cakap itu adalah Allah bercakap-cakap dengan kita. Itu yang penting. Allah berbicara kepada kita untuk menuntun kita di dalam apa yang kita putuskan, di dalam apa yang kita rencanakan. Dia menuntun kita dan membimbing kita mengambil keputusan. Khususnya dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak tersesat. Tidak salah kaprah, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa kita memperkenankan hati Tuhan. Itu artinya berdoa, bercakap-cakap dengan Allah. Kita berusaha dan berjuang untuk mendengar suara Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Petrus. Sehingga tadi dia tahu agenda Tuhan.
Apa yang mau dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya. Cornelius kedatangan utusannya untuk boleh memberitakan Injil kepada keluarganya dan daerahnya. Dan itu tanggung jawab yang diberikan Petrus kepada Tuhan. Berdoa. Berdoa baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita. Disitulah kita bisa mengenal agenda Tuhan dan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita mau kerjakan. Sekalian juga bercakap-cakap boleh kita menyampaikan, mengungkapkan isi kalbu kita, pergumulan kita yang disebut dengan pokok-pokok doa. Atau kita memuji nama Tuhan. Atau kita menyampaikan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Itu namanya berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kembali tadi Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan, mengenal agenda Tuhan, itu tidak gampang. Kadang kita ketika berdoa itu, kita berkomunikasi satu arah, yaitu kita sendiri. Nah, itu kebiasaan manusia. Di dalam kami membimbing anak-anak muda yang mau menikah, salah satu yang diajarkan adalah metode komunikasi. Nah, manusia di dalam kecenderungannya yang telah jatuh dalam dosa sering berkomunikasi secara pribadi walaupun ada lawan jenisnya di situ. Ada pacarnya, ada istrinya. Ketika istrinya ngomong, dia mendengar, tetapi dia tidak mau nangkap, dia tidak mau peduli. Yang dia bicarakan adalah, yang dia mau ungkapkan, dan kerinduannya adalah isi hatinya, pergumulannya, luka hatinya. Sehingga komunikasi tidak terjadi dua arah. Dan penyelesaian masalah tidak selesai. Kadang kita lakukan itu kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita hanya rindu mengungkapkan pergumulan kita. Apalagi kalau kita mengalami tekanan, pergumulan hidup, kesulitan hidup. Kita berteriak supaya Tuhan secepatnya tolong. Tuhan jawab doa kita. Dan kita tak pernah mendengar suara Tuhan. Yang sebenarnya itu kadang-kadang yang kita butuhkan. Supaya kita berubah, kita ditegur, kita dituntun, kita dihiburkan. Supaya kekhawatiran itu hilang. Nah, itu salah kaprah. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukannya baik. Mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap. Pertama, kita mendengar suara Tuhan. Sehingga kita tahu isi hatinya, agendanya. Nah, secara khusus ketika kita memutuskan segala sesuatu. Baru berjalan. Kalau itu kehendak Tuhan. Tuhan pimpin. Baru berhasil kalau itu rancangan Tuhan. Yesaya mengingatkan kita di dalam pasal 55. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dan bumi. Begitulah tingginya perbedaan rancangan Tuhan dan rancangan kita. Yang kadang-kadang tidak tersambung satu dengan yang lain. Sehingga kita mengalami kegagalan. Bagian firman Tuhan, apa yang dialami Petrus mengingatkan kita. Ayo, ketika kita mau mencari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita merencanakan sesuatu. Mestinya kita tahu apakah itu kehendak Tuhan. Agenda Tuhan. Contoh yang paling sempurna. Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke kayu salib. Sebelum dia menggenapi penyelamatan saudara dan saya. Misi yang paling berat yaitu kematian. Dia berdoa. Berdoa di Taman Getsemani. Bercakap-cakap dengan Bapaknya. Supaya dia mengenal kehendak dan agenda Bapaknya. Sebenarnya sudah kenal. Hanya dia bergumul. Ini menyakitkan sekali, mengerikan. Kematian. Makanya dia datang kepada Bapaknya berdoa. Dia sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia tahu kehendak Bapaknya apa. Dia harus minum cawan itu.
Kemudian dia berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini menjadi contoh bagi kita. Agar kita tahu kehendak Allah dan melakukannya. Agenda Allah dalam kehidupan kita begitu penting. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita mengalami kegagalan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan hari ini, pengalaman Petrus mengingatkan kita. Berdoalah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Dengarlah suasaranya. Berikan telinga yang sensitif mendengar isi hati Tuhan. Sehingga kita mengenal dan tahu. Setelah berdoa, Petrus tahu. Ada 2 orang utusan Kornelius. Untuk membawa dia ke rumah Kornelius. Dan memberitakan Injil di sana. Sehingga berita firman Tuhan, penginjilan itu berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan bertumbuh dan berkembang. Gereja Tuhan bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, secara khusus hari ini kita berdoa. Tadi saya katakan temanya gereja dan agenda Allah. Pada bulan Juni nanti, hamba-hamba Tuhan dan majelis akan mengadakan retreat untuk menggumuli agenda Tuhan di dalam gereja ini tahun depan. Kalau itu agenda Tuhan kita lakukan, kita putuskan, kita masukkan di dalam program. Kita yakin dengan iman Tuhan akan pimpin. Tuhan hadir dan menjadi berkat baik yang bekerja melayani maupun yang dilayani. Mengalami sukacita memang ada kendala. Tetapi kalau bukan itu agendanya Tuhan, tentu kita akan mengalami kendala-kendala yang lebih sulit. Dan benar keluar. Itu menyedihkan dan menghabiskan tenaga. Nah, mari kita berdoa. Supaya melalui retreat ini, para majelis hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, sungguh diberikan telinga yang sensitif. Ketika berdoa, mulai dari sekarang, mendengar suara Tuhan. Sehingga di sana diwujudkan menjadi program dan agenda Tuhan di dalam gereja ini yang kita kerjakan tahun depan. Dan kita tahu kalau begitu Tuhan akan berkenan. Tuhan akan memimpin. Kita akan melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan berhasil kita bertumbuh di dalamnya. Khususnya juga di tengah rumah tangga kita. Ketika kita berdoa. Kalau tadi kita sudah membangun mesbah keluarga. Kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Terutama mendengar suara Tuhan. Kita cari agenda Tuhan di tengah keluarga kita. Di tengah kehidupan pribadi kita. Jangan seperti tadi yang saya katakan. Pergumulan-pergumulan menekan kita. Sehingga kita hanya fokus kepada teriak kepada Tuhan. Kita minta Tuhan cepat menjawab doa kita. Padahal ada kebutuhan yang paling pokok. Dan Allah tahu karena Dia Allah Maha tahu. Makanya semestinya kita harus mendengar suaranya. Mendengar ketika Dia berbicara kepada kita. Di dalam doa itu terjadi. Seperti yang dialami Petrus. Sehingga kita mengenal agendanya dan kita melakukan di tengah keluarga kita. Di tengah berbagai rancangan dan keputusan dalam kehidupan pribadi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh hidup demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kadang-kadang kami melupakan hal yang paling esensi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hidup bersama Engkau. Engkau umpamakan kami ini carang pokok anggur. Kami harus menempel di pokok anggur itu melalui apa? Hubungan yang erat, yang terpaut dengan Tuhan melalui doa. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami selama ini ya Tuhan, ketika kami berdoa. Kami hanya fokus kepada pergumulan kami. Kami tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Sehingga kami tidak mengenal agenda Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah gereja kami. Di tengah keluarga kami. Kami melakukan yang lain. Dan di sana kami mengalami kegagalan. Kejengkelan, tidak sukacita. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun mezbah keluarga Tuhan melalui doa.
Kami utamakan mendengar suara-Mu. Isi hati-Mu yang Engkau katakan kepada kami. Katakanlah ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa untuk majelis. Hamba Tuhan yang akan retreat. Mulai saat ini biarlah mereka rindu berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Dan mau mendengar suara-Mu. Sehingga mereka mengenal agenda-Mu yang Engkau kerjakan di tengah kehidupan pribadi mereka. Dan gereja kami khususnya. Khususnya dalam membentuk program tahun depan. Inilah doa kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nanti ada pokok doa Bapak Ibu, silakan berdoa bersama keluarga. Tuhan memberkati.